Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satika Trimulia. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen S1 Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait mengembangkan dan mengelola iklan. Iklan adalah pesan yang disampaikan dengan tujuan untuk mempromosikan atau mengkomunikasikan suatu produk, layanan, ataupun gagasan kepada khalayak tertentu. Iklan biasanya menggunakan berbagai macam media seperti media televisi, media radio, media cetak, media online, dan sosial media untuk mencapai target audiensnya. Tujuan utama dari iklan adalah untuk mempengaruhi perilaku atau pandangan orang terhadap produk atau layanan yang sedang diiklankan. Mengapa penting mengembangkan dan mengelola iklan yang efektif? Karena memiliki dampak langsung pada kesuksesan suatu pemasaran atau pertumbuhan bisnis. Berikut adalah beberapa alasan mengapa hal tersebut begitu krusial. Yang pertama, karena dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Yang kedua, dapat meningkatkan penjualan. Yang ketiga, komunikasi, niat, dan keunggulan. Nah, yang keempat, adaptasi terhadap perubahan pasar. Yang terakhir, mengukur kinerja dan ROI. 5 keputusan utama dalam mengembangkan program iklan. Yang pertama ada misi. Misi adalah tujuan dari pembuatan iklan tersebut. Yang kedua ada uang, adalah berapa banyak yang dapat dibelanjakan. Yang ketiga ada pesan, adalah pesan apa yang seharusnya disampaikan pada iklan tersebut. Yang keempat ada media apa yang digunakan dalam pembuatan iklan tersebut. Yang terakhir ada ukuran, adalah bagaimana hasilnya yang seharusnya untuk dievaluasi. Tujuan iklan yang pertama, iklan informatif, adalah untuk menciptakan kesadaran dan pengetahuan tentang produk baru atau ciri baru produk yang sudah ada. Yang kedua, iklan persuasif adalah untuk menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan, dan pembelian suatu produk atau jasa. Yang tiga ada iklan pengingat. Yang dimaksud dengan iklan pengingat adalah untuk merangsang pembelian produk dan jasa itu kembali. Nah, yang terakhir ada iklan penguatan, adalah iklan untuk memberikan keyakinan kepada konsumen saat ini bahwa mereka telah berada pada pilihan produk yang tepat. Mengembangkan kampanye iklan. Dalam mengembangkan kampanye iklan harus menciptakan dan mengevaluasi pesan. Iklannya harus kreatif, harus ada iklan televisi, iklan cetak, serta kajian tanggung jawab sosial. Pilihan iklan alternatif. Yang pertama ada iklan di luar rumah. Adalah para pemasar itu lebih baik menjangkau orang yang berada di lingkungan lain, seperti di mana mereka bekerja, bermain, ataupun berbelanja. Ada beberapa pilihan yang tersedia, yaitu termasuk papan reklame, ruang publik, tempat produk atau titik pembelian. Yang kedua ada papan reklame. Papan reklame adalah
iklan yang sudah ditransformasikan adalah pengiklanan yang sudah ditransformasikan selama bertahun-tahun dan sekarang menggunakan grafik yang diproduksi secara digital dan berwarna dengan adanya latar belakang suara, gerakan, dan gambar yang luar biasa, bahkan bisa berbentuk 3 dimensi. Yang ketiga ada ruang publik. Pengiklanan yang kreatif biasanya akan melakukan ini yaitu dengan memasang iklan cetak dan iklan TV tradisional di tempat yang tidak biasa seperti bioskop, penerbangan, dan ruang tunggu, arena olahraga, kantor, hotel, serta tempat-tempat umum lainnya. Yang keempat ada penempatan produk. Dalam penempatan produk yang akan dijual dapat dilakukan dengan mengkombinasikan dengan promosi khusus untuk mempublikasikan produk tersebut. Beberapa perusahaan mendapatkan penempatan produk tanpa biaya dengan memasok produk mereka kepada perusahaan film. Yang kelima, pajangan dan peragaan di tempat pembelian. Daya tarik dari iklan ini terletak dalam fakta bahwa sejumlah studi menunjukkan bahwa di banyak kategori produk konsumen membuat banyak keputusan merek ini di toko. Yang terakhir, mengevaluasi media alternatif. Dalam mengevaluasi media alternatif, banyak hal yang bisa dibuat sekarang ini. Misalnya, iklan dapat tampil secara virtual di mana saja. Keuntungan utama dari media iklan non-tradisional adalah bahwa pasar sasaran yang sangat tepat dan mau tak mau harus mendengar karena sifat dari setting. Tantangan pada media non-tradisional adalah menunjukkan jangkauannya dan efektivitasnya melalui riset independen yang dapat dipercaya. Menyeleksi wahana spesifik. Dalam melakukan pilihan dan menyeleksi wahana secara spesifik, perencanaan harus mengandalkan layanan pengukuran yang menyediakan perkiraan ukuran audiens, komposisi, dan biaya media. Ukuran audiens memiliki beberapa ukuran. Ukuran tersebut meliputi 4 hal di bawah ini. Yang pertama ada sirkulasi, adalah jumlah unit fisik yang memuat iklan tersebut. Yang kedua ada audiens, adalah jumlah orang yang terpapar dengan sarana tersebut. Dan yang ketiga ada audiens efektif, adalah jumlah orang yang mempunyai ciri-ciri audiens sasaran yang terpapar dengan sarana tersebut. Yang terakhir adalah audiens yang terpapar iklan secara efektif, adalah jumlah orang yang memenuhi ciri-ciri audiens sasaran yang benar-benar melihat iklan tersebut. Mengambil keputusan mengenal waktu dan alokasi media. Dalam proses memilih media pengiklanan akan menghadapi masalah makro penjadwalan dan mikro penjadwalan. Masalah makro tersebut mencakup penjadwalan iklan tersebut dalam kaitannya dengan musim dan siklus bisnis. Sedangkan masalah mikro penjadwal memerlukan pengalokasian pengeluaran iklan dalam kurun waktu singkat untuk memperoleh dampak yang maksimal. Dalam mencakup produk baru, sebagai pengiklan harus memilih 4 poin di bawah ini.
Yang pertama ada kesinambungan. Kesinambungan memiliki tujuan. Tujuan dari kesinambungan adalah yang ingin dicapai. Tujuan dari kesinambungan yang ingin dicapai adalah dengan menjadwalkan paparan secara merata sepanjang periode. Yang kedua, ada konsentrasi. Diperlukan konsentrasi karena iklan akan menentukan penggunaan semua dana iklan dalam satu periode. Yang ketiga ada kenaikan. Kenaikan berkala memerlukan iklan untuk suatu periode, diikuti masa kekosongan tanpa iklan, diikuti periode kedua kegiatan iklan. Yang keempat ada pola denyut atau pulsing. Adalah iklan yang berkesinambungan dengan tingkat bobot rendah yang diperkuat secara berkala oleh kegiatan yang lebih berat. Kesimpulan dari materi ini adalah iklan adalah komunikasi yang bertujuan untuk mempromosikan suatu produk, layanan, atau gagasan kepada target audiens dengan tujuan utama mempengaruhi perilaku dan pandangan mereka. Pentingnya mengembangkan iklan yang efektif terwujud dalam pendekatan seperti misi, uang, pesan, media, dan ukuran. Berbagai jenis iklan seperti informatif, persuasif, pengingat, dan penguatan memiliki peran yang berbeda dalam mempengaruhi konsumen. Strategi iklan juga mencakup pemilihan media yang tepat dan evaluasi yang teliti untuk memastikan kesuksesan kampanye. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.